kalian itu masih digantung sampai sekarang. Sebentar. Tuhan kalian masih digantung sampai sekarang. Kalian mau coba berdiskusi dengan saya. Sekarang saya tanya, ini Allah bukan? Allah. Oke, kamu lihat ini digantung di kubah masjid nggak? Itu lafaz. Iya sudah. Iya, lafaz ini melambangkan pemilik namanya nggak? Lafaz itu kita mengagungkan lafaz ya, Allah. Iya, kan bisa kemana-mana kan. Tapi lafaz itu bukan Tuhan kita, Edis. Udahlah, Goldian. Oke, ini Allah bukan? Lafaz itu ada awal. Iya, ini Allah bukan? Bukan lafaz Allah. Oke, ini Allah bukan? Itu lafaz Allah. Lafaz Allah ini melambangkan Allah bukan? Oi, sejak kapan lafaz Allah? Udahlah. Oke, Udahlah, Yesus gini. digantung sama hancur Seandainya gini, Goldian. Seandainya Yesus, sebentar kita bicara dewasa ya. Seandainya Yesus tidak bangkit, masih di kuburan, saya nggak usah jadi orang Kristen. Saya murtad aja saya jadi orang Kristen. Nggak usah. Karena apa? Saya menuhankan orang mati di kuburan, sama seperti kalian orang Islam. Ayo debat sama saya, Dis. Gimana? Oke, Nandar mengakui. Sebentar. Kita gantian. Sebentar. Nandar mengakui nggak Muhammad itu Rob? Tidak. Goldian mengakui Tidak Muhammad Rob. ada. Oke, sebentar gini. Ketika zaman sebentar. Giliran saya sama Nandar sekarang gini. Ketika Daman Al-Mantiki mengakui bahwa Muhammad itu Rob, apakah dia sesat? Daman bukan rujukan kami. Enggak, saya mau tanya, dia Daman sesat itu nggak? bukan rujukan kami. Berarti dia sesat nggak? Ya, nggak masalah sesat menyesatkan di dalam Islam itu ada fatwa. Ayo, sekarang saya tanya. Saudara. Edis, sekarang saya tanya. Goldian, kita perhatikan ya. Aduh. Sekarang tunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis kalau Nabi Muhammad adalah Rob. Oke, pengertian Rob apa dulu? Pengertian Rob apa dulu? Pengertian Rob. Ya. Penguasa. Oke, Muhammad itu penguasa nggak? Bukan penguasa. Apa penguasa itu? Penguasa alam semesta ada. Apa penguasa itu? Apa penguasa? Sekarang gini, tunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis ada kata Kalau Rob. Muhammad bukan penguasa. Untuk Nabi Muhammad. Oke, kalau Muhammad ngomong. Bukan penguasa Nabi Muhammad. Kalau Muhammad makanya saya bilang. Dengar dulu. Ketika Muhammad ngomong kepada umat Iya. Muslim, umat Muslim belok kanan. Wajib nggak kalian? Di belok kanan. Gimana? Belok kanan. Semisal. Makanya pakai dalil. Muhammad Pakai dalil. memerintahkan. Aku bilang juga pakai dalil. Oke, di mana Muhammad memerintahkan kita gantian suaramu kalah, suaramu kalah. Pertanyaan saya. Sebentar. Enggak, pertanyaan saya gini. Gini Pertanyaan Nanda, saya satu. kamu saya keluarin. Pertanyaan saya cuma satu. Pembesar suara. Loh, bukan kabur. Oke, baik, sama kita saya kabur. keluarkan ya, kita keluarkan. Kabur. Takut. Udah, kamu pakai pembesar suara di luar. Kalau pakai pembesar suara di luar, kalau berani ayo, nggak usah pakai pembesar suara. Silakan Goldian, nyalakan kamera. Ayo. Bukan takut, dia pakai pembesar suara. Kalau saya pakai pembesar suara juga yang ada orang bising nanti. Bukan diskusi jatuhnya. Ya udah pakai timer, aku moderatornya, berani nggak? Gini Goldian. Sekarang kita ini, kalian kan mempermasalahkan. Berarti Tuhan kalian ada berapa? Rob kalian ada berapa? Loh Goldian, kenapa kamu mempermasalahkan Rob kami ada 3, sementara Rob kamu ada 2? Ayo, coba. Yang Kristen gak usah juga lah belak-belit kalau ditanya muter-muter. Yesus Tuhan, iya. Bapa Tuhan, dengar dulu, dengar. Nih, ini saya mau ngomong sama teman-teman saya orang Kristen. Yesus Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Bapa Tuhan, berarti ada berapa? 3, jawab 3. Masalahnya itu bukan soal berapa, masalahnya itu yang mana yang ketika kamu menuhankan yang mana yang benar itu. Masalahnya kalau kamu tidak menuhankan Bapa, Putra dan Roh Kudus, kamu tidak berada di jalan yang benar. Masalahnya untuk berada di jalan yang benar, kamu harus menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhanmu. Kamu harus menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu. Kamu harus menjadikan Bapa sebagai Tuhanmu. Itu baru kamu berada di jalan yang benar. Nah, kalau kamu menjadikan Allah sebagai Tuhanmu, Muhammad sebagai Tuhanmu, berarti kamu berada di jalan yang sesat. Itu masalahnya. Kita taat Nabi Muhammad itu ikut perintah Allah. Sekarang saya tanya, adakah mentuhankan tanpa ketaatan, kepatuhan?
Nabi Muhammad bilang. Inilah kan yang ditanya apa kayak gitu Golian. Golian, ada nggak mentuhankan tapi kamu nggak patuh dan tunduk? Oh, banyak fakta sosialnya. Banyak contoh orang Ini Islam. mahasiswa kayak gini teman-teman, ya ampun. Golian, kamu seorang mahasiswa. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa mencerna pertanyaan saya yang sederhana? Sekarang saya tanya, adakah seseorang itu mentuhankan tetapi di detik yang sama dia tidak mematuhinya? Ada banyak. Mau ku kasih contoh. Oke, berarti bisa nggak dikatakan itu mentuhankan? Mau ku kasih contoh. Saya kasih contoh, sebentar, gini. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh dulu. Sebentar, Edison sebentar, tanya. saya kasih contoh sederhana. Dengar dulu. Saya bisa nggak dikatakan mentuhankan Allah? Lo nyembah Yesus enggak? Enggak bisa. Ini kan. Sebentar, saya tanya sederhana. Bisakah saya disebut seseorang yang menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Ketika kamu mengikrarkan bahwa Allah satu-satunya pencipta, bisa. Saya tanya, saya nih ya, saya tidak sholat, saya tidak melakukan perintah-perintah Allah, saya tidak mengikuti Allah. Bisa nggak disebut saya itu menjadikan Allah sebagai Tuhan saya? Ketika kamu mengimani bisa, tapi kalau enggak ya enggak. Fasik itu namanya. Munafik. Berarti boleh, berarti seseorang disebut mentuhankan Allah tetapi di detik yang sama dia jadi Kristen. Bisa? Oke, aku kasih contoh. Gantian. Pikir gini Goldian, coba kamu diskusi tanpa beban, tanpa ada seseorang pun yang mengekang kamu, tanpa kamu takut dengan APII, tanpa kamu takut. Gini, dulu saya kenal Goldian, dulu kamu saya kenal sebagai orang yang kritis loh. Gantian. Dulu kamu saya kenal sebagai orang yang kritis loh Goldian. Sekarang kok jadi melempem gini, kenapa sih? Kenapa? Di luar sana, banyak orang Islam yang juga mentuhankan Allah, tetapi dia tidak patuh perintah Allah. Berarti itu tidak dapat disebut mentuhankan Allah. Nggak bisa disebut menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Orang nggak patuh sama Allah kok gimana? Mana nalar kritismu? Gimana si Goldian ini? Gini, saya kasih contoh. Saya ngaku Kasih contoh gini. dulu. Saya kasih dengar Goldian gini. argumennya Saya kasih salah. contoh. Saya ngaku gini. Saya ngaku, Yesus Tuhan saya. Yesus Tuhan saya, tapi saya korupsi. Itu bohong namanya. Ingkar sama perintahnya. Makanya dengar. Gini ya. Kita itu disebut sebagai Tuhan. begini Goldian. Diam dulu, gantian. Kita itu ketika kita itu mengaku bahwa Yesus Tuhan kita, nggak mungkin di detik yang sama kita melawan Yesus itu. Udah. Makanya Yesus berkata, banyak orang nanti di akhir-akhir zaman akan berkata, Tuhan. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu pembuat kejahatan. Karena apa? Karena di mulutnya Yesus Tuhan, tetapi tidak menjadi kenyataan. Kau baca pesan dari Sujuma. Jangan kau debat-debat dengan dia itu. Gak ada ya. Udah framing. Sudah, Goldian. Edis yang nggak pernah pakai data, aku mau konfirmasi. Banyak di luar sana yang mengaku Allah Tuhannya, tetapi tidak taat dan patuh terhadap perintahnya. Iya. Contoh, masih suka mabuk-mabukan. Iya, makanya saya bilang. Makanya tidak patus, tidak pantas. Tetapi dia tetap menjadikan Allah sebagai Tuhan. Nah, ini makanya saya bilang. Menjadikan Tuhan itu di kepala kamu, di mulut. Itu menjadikan Tuhan itu. Kalau di dalam pengertian Bible, di dalam pengertian Al-Quran, nggak ada menjadikan Tuhan tuh di mulut doang. Menjadikan Tuhan tuh artinya, maksudnya hidup kamu dikendalikan oleh Dia. Oke, Edis, aku mau tanya samamu. Mentuhankan, gini. Ketika Edis mengimani bahwa Yesus itu pencipta Edis, itu bisa dikatakan mentuhankan nggak? Gini, mentuhankan itu bukan menganggap, dengar. Ini saya jelaskan ya. Dengar, ini saya jelaskan dulu. Dengar. Mentuhankan Bapa di sorga, bukan pengertiannya menganggap dia sang pencipta, bukan itu pengertiannya. Ya udah, berarti beda. Mentuhankan,
Memang bukan itu. Mentuhankan itu artinya menjadikan dia sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupmu, merajai hidupmu, menguasai hidupmu sehingga langkah-langkahmu ditentukan oleh dia. Deklarasimu perjanjian baru itu juga mengendalikan hidupmu. Perjanjian baru kan berbicara mengenai Yesus. Perjanjian baru juga mengendalikan hidupmu. Iyalah. Surat Paulus juga mengendalikan hidupmu. Pak, surat Paulus kan berbicara tentang Yesus. Surat Paulus juga mengendalikan hidupmu. Jawab. Iya, karena surat Paulus itu berbicara mengenai Yesus. Berbicara bagaimana kita harus patuh, takluk, tunduk kepada Yesus. Oke, berarti kertas di sini yang isinya hikmat. Bukan kertasnya. Yaudah, Nya itu, mau lari. Mau lari. Jangan lari dulu. Sekarang gini, ini pesan saya ya, ini pesan saya. Ketika kami sudah bisa berhitung, 1 tambah, kabur. Nggak saya nendang ya teman-teman ya. Dia kabur sendiri ya. Dia kabur sendiri.